Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sangat luar biasa Bapak Ibu atas kehadirannya dalam forum diskusi ini. Terima kasih atas dukungannya kepada saya dalam pelaksanaan pendidikan guru penggerak ini Bapak Ibu. Jadi di sini Bapak Ibu kita akan melakukan diskusi tentang budaya positif di sekolah. Bapak Ibu saya di sini ingin tidak bermaksud menggurui Bapak Ibu. Jadi di sini saya ingin berbagi praktik terkait pemahaman saya terkait proses pembelajaran saya di modul 1.4 yaitu tentang budaya positif di sekolah. Nah, Bapak Ibu, dari tujuan dari forum ini adalah kita dapat menerapkan budaya positif di sekolah kita, Bapak Ibu. Sebelum saya memulai materinya Bapak Ibu, saya akan memberikan pertanyaan pemantik terkait setuju atau tidak setuju. Pertanyaan pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu bisa memberikan pendapat nanti. Saya minta pendapatnya Bapak Ibu. Yang kedua, pemberi hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini saya minta pendapatnya dari pernyataan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Saya minta pendapatnya Pak Martin. Bagaimana Pak atas pernyataan tersebut? Oke, terima kasih Bu Ketut. Menurut saya hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut saya setuju dengan hal ini. Kenapa? Karena setiap apa yang dilakukan kesalahan oleh siswa atau peserta didik itu perlu diberi hukuman. Tapi hukumannya juga kita harus tahu, tidak boleh melebihi apa yang menjadi kapasitas dari anak sendiri. Misalnya untuk membersihkan lingkungan sekolah itu menurut saya tidak harus tidak selalu memberatkan anak sih, karena itu hukuman yang menurut saya ringan. Lalu begitu juga dengan prestasi anak. Kalau misalnya mereka dihukum karena mereka melakukan kesalahan, kita juga harus memberikan apresiasi kepada anak yang mendapatkan sebuah prestasi. Jadi ada reward dan punishment kepada anak. Itu Bu. Terima kasih Pak Menteri. Bapak Ibu tepuk tangan untuk Pak Menteri ya. Jadi Bapak setuju ya Pak, hukuman ini dapat mendisiplinkan anak. Untuk pernyataan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Saya minta pendapat dari Pak Bowo, bagaimana Pak terhadap pernyataan tersebut? Bapak setuju atau tidak? Pada prinsipnya setiap anak itu pasti melakukan pelanggaran. Jadi di sini yang dipertanyakan adalah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan rasa disiplin. Saya setuju dengan hukuman-hukuman seperti ini. Kalau kita mendisiplinkan anak dengan secara fisik mungkin saat ini tidak zamannya lagi ya. Tetapi bagaimana kita boleh mengalihkan pemberian hukuman itu dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang education ya, seperti memberikan tugas-tugas lebih banyak lagi, membersihkan halaman, itu adalah bagian dari pembelajaran. Mungkin dia di rumah nyapu, tapi di sekolah kita juga mengajarkan bagaimana cara membuat kondisi lingkungan itu bersih dan sebagainya, itu secara perlu sekali. Jadi pada intinya ya itu akan membangun sebuah bibit anak ya, mereka tidak merasa sakit hati, tetapi justru akan menambah secara bibitnya dapat dirasakan.
Baik, terima kasih Pak Bowo. Untuk pernyataan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Saya ingin meminta pendapatnya Bu Dita, gimana Bu? Oke, terima kasih Bu Putri. Kalau menurut saya secara pribadi, untuk beberapa anak memang bisa memotivasi, tetapi ada sedikit dampak buruknya. Jadi anak-anak terbiasa misalnya seperti ini. Kalau kita misalnya kamu ketika bisa menjawab pertanyaan nanti saya kasih poin plus gitu. Nah berikutnya mereka kalau mau jawab pertanyaan nggak dapat poin plus saya malas. Nah itu ada dampak positifnya dan ada dampak negatifnya. Dampak positifnya memang beberapa anak memang bisa dikasih motivasi memang untuk memotivasi dia belajar, penghargaan, tapi beberapa anak jadinya karena sudah terbiasa seperti itu jadinya mereka kalau nggak ada sesuatunya mereka nggak mau melakukannya seperti itu. Terima kasih Bu Dita, Pak Martin dan Pak Bowo. Jadi pertanyaan pematik ini sebenarnya tujuannya akan kita temukan jawabannya setelah kita melakukan diskusi Bapak Ibu. Jadi terlebih dahulu saya akan melakukan simulasi terkait perubahan paradigma kegiatan kepalan tangan. Seperti ini Bapak Ibu. Jadi saya minta Bapak Ibu berpasangan, yang satu mengepal, ibaratkan kepala ini berisi hal yang sangat Bapak Ibu pertahankan, ya, bisa berupa cita-cita, persepsi Bapak Ibu, hal yang sangat berharga, ibaratnya Bapak Ibu genggam. Dan satu orang itu berlaku sebagai pihak eksternal yang mengganggu Bapak Ibu agar kepalan Bapak Ibu ini bisa terbuka. Yang pihak eksternal ini boleh merayu, boleh memberikan uang, atau boleh seperti apa ya, asalkan kepala ini yang Bapak Ibu barang berharga ini bisa Bapak Ibu lepaskan, seperti itu ya. Yang pihak A ini harus mempertahankan, yang pihak B harus merayu sehingga kepala ini terbuka dengan cara apapun. Bisa ya Bapak Ibu? Nah ini kita umpamakan yang kita genggam ini adalah hal yang sangat berharga. Coba, saya minta yang dari pihak A, Bu Anes, pihak B-nya Bu Dita, Pak Bowo yang menggenggam, pihak eksternal yang mengganggu itu Pak Martin, Bu Ayang, dan ini yang pihak A-nya Bu Rati, yang ini Bu Ayang. Kalau Bu Erlinda mengamati dan saya nanti meminta pendapat dari Bu Erlinda. Ya, coba. Ya saling mengganggu agar terbuka ini. Apa yang Bapak lakukan biar terbuka? Terserah Bapak melakukannya, boleh Bapak rayu Pak Bowo-nya atau gimana? Bu Erlinda boleh mengamati ya Bu ya? Kalau katanya Pak Heru agar silaturahmi tidak putus, bolehlah 100, boleh kalau komunikasi gimana? Kebuka, Pak Bowo kebuka nggak? Bapak buka? Oh belum Bapak Bowo masih mempertahankan. Sensei caranya gimana biar kebuka itu? Oh, terus Bu Dita memaksa. Tapi Bu Anes selalu mempertahankan dia, kuat dia. Boleh dikelitik, boleh ini. Ayo gimana? Adakah yang terbuka akhirnya? Pak Bowo terbuka? Terbuka. Nah sekarang saya tanya alasan Pak Bowo kenapa Bapak membuka Pak? Rayuannya Pak Martin berarti aku ini. Ya, tadi kita mempertahankan prinsip ya Bu ya.
Intinya kita mempertahankan prinsip ya. Ya memang kalau menurut saya itu memang ada kalanya kita kokoh dalam memegang prinsip ya. Tapi ada kalanya kita juga ya harus respect juga ya gitu. Jadi ya jangan terlalu kokoh itu kan. Ada kalanya kita kokoh, ada kalanya kita slow gitu ya. Gitu. Kalau Bu Eminda, gimana dari hasil pengamatannya tadi? Yang awal terbuka. Dua orang yang saling mempengaruhi tadi gimana? Kalau menurut saya sendiri ya Bu, itu apa yang kita duga itu kayak misalkan keyakinan atau prinsip kita, kalau itu kita anggap benar ya, kita harus yakini apa yang kita anggap itu. Jadi jangan sampai kita itu mudah terpengaruh sama hal-hal yang di luar itu. Terima kasih Bu. Ya Bapak Ibu, jadi tadi simulasi kegiatan pelantangan itu adalah paradigma. Nah di sini kita akan saling berdiskusi untuk merubah paradigma kita Bapak Ibu. Jadi ada teori istilahnya ilusi kontrol. Ilusi kontrol. Di mana ilusi kontrol itu tercipta seolah-olah kita ini bisa mengontrol orang lain. Guru bisa mengontrol murid. Kritikan dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Dan orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, teori genggaman tangan tadi ya yang kita simulasikan, sebenarnya yang bisa mengontrol buka dan tidaknya itu siapa Bapak Ibu? Diri kita sendiri kan Bapak Ibu. Ternyata yang bisa mengontrol diri itu diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Sama seperti guru. Guru sebagai orang dewasa tidak berhak memaksa peserta didiknya untuk menuruti aturan yang sesuai dengan keinginan dia. Karena pada kenyataan yang bisa mengontrol diri adalah diri kita sendiri. Siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol? Sebagian besar dari kita itu masih memberlakukan teori stimulus respon. Stimulus respon itu ibaratnya kita yang bisa mengontrol orang lain. Orang lain harus mengikuti apa yang kita inginkan. Bisa berupa pemaksaan, bujukan, dan lain sebagainya. Sedangkan berdasarkan teori kontrol, yang hanya bisa mengontrol diri itu adalah diri kita sendiri. Nah, disinilah Bapak Ibu, tujuan kita melakukan diskusi adalah kita harus memahami bahwa dalam mewujudkan disiplin positif Bapak Ibu, di mana menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, kita itu harus dapat membentuk murid yang merdeka. Dimaksud dengan merdeka itu murid tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi mereka itu bisa memerintah dirinya sendiri. Jadi menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, kita sebagai guru itu harus bisa mewujudkan murid yang merdeka, murid yang dapat memerintah dirinya sendiri tanpa paksaan. Nah seperti itu. Sama dengan tadi kepalan tangan, yang bisa mengontrol diri itu dirinya sendiri. Kita tidak bisa memaksa kehendak anak. Nah, untuk mewujudkan disiplin positif itu Bapak Ibu, kita harus memahami bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya orang tersebutlah yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Orang Indonesia itu sebagian besar itu masih berpersepsi yang namanya disiplin itu tepat waktu, disiplin itu harus mengikuti aturan. Tetapi setelah saya mempelajari modul ini, ternyata yang dimaksudkan dengan disiplin itu belajar kontrol diri, bisa mengontrol diri sendiri. Itu yang dimaksud dengan makna disiplin. Tanpa
pengaruh orang lain. Dalam teori kontrol ini, kita juga harus mengetahui bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Dan sebagai seorang guru, kita mempunyai posisi kontrol, di mana posisi kontrol kita itu tidak bisa memaksa anak. Nah, dalam budaya positif ini kita akan belajar posisi kontrol yang ideal sebagai guru untuk mewujudkan murid yang merdeka. Dan yang kelima, dalam disiplin positif juga kita harus memahami kebutuhan dasar manusia. Nah, tadi yang sudah saya jelaskan ya Bapak Ibu, ternyata disiplin ini terkait budaya kita memaknai disiplin ini sebagai hal yang harus dipatuhi. Ternyata disiplin itu sendiri bermakna cukup dalam ya, yang maksudnya disiplin itu dapat mengontrol diri sendiri Bapak Ibu. Nah, teori motivasi perilaku manusia, nah ini tadi ya. Tadi seperti genggaman tangan tadi. Orang lain itu merupakan pihak eksternal. Ya, pihak eksternal ini biasanya motivasi dari pihak eksternal itu cenderung tidak bertahan lama. Tapi kalau motivasi dalam diri itu bertahan lama. Sebagai seorang guru kita harus bisa meningkatkan motivasi dalam diri peserta didik Bapak Ibu. Bukan karena motivasi eksternalnya. Tadi dijelaskan oleh Sensei. Penghargaan itu bisa positif, bisa negatif. Penghargaan itu merupakan motivasi eksternal. Jadi anak melakukan sesuatu hal itu karena ingin mendapatkan penghargaan, bukan karena untuk meningkatkan dirinya sendiri. Nah, sebagai seorang guru, saya juga mempelajari bahwa penghargaan itu justru dampaknya tidak baik karena dapat mengurangi motivasi internal anak. Nah, tadi dijelaskan oleh Sensei. Ini Bapak Ibu, ternyata penghargaan itu merupakan hukuman. Ternyata penghargaan itu tidak efektif Bapak Ibu. Tadi Sensei sudah sempat menjelaskan. Kalau kita memberikan penghargaan bagi anak, itu malah memberikan motivasi eksternal. Jadi anak itu terpicu untuk melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan penghargaan. Dan penghargaan itu justru bisa membuat peserta didik lain yang tidak mendapat penghargaan itu malah motivasinya mengalami penurunan seperti itu. Nah, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan itu justru mengurangi motivasi intrinsik anak seperti yang saya jelaskan. Nah, dalam budaya positif, hukuman dan penghargaan itu tidak dapat meningkatkan motivasi internal. Justru hukuman dan penghargaan itu berdampak negatif terhadap perkembangan anak. Anak itu tidak menjadi merdeka, tidak belajar untuk meningkatkan dirinya sendiri. Tapi mereka itu melakukan sesuatu hal karena ada yang diinginkan, ada yang diharapkan. Nah, dalam program disiplin positif ini yang dianjurkan adalah apresiasi Bapak Ibu. Jadi kalau bisa kita ketika memberikan apresiasi dengan anak itu jangan dilihat oleh anak yang lain. Karena kalau kita memberikan apresiasi terhadap satu anak, kita tanpa kita sadari kita merendahkan anak-anak yang lain. Jadi kalau bisa ketika ingin melakukan apresiasi, anaknya dipanggil satu-satu saja. Boleh kita melakukan apresiasi, tapi kalau bisa tidak di hadapan anak banyak. Karena ternyata penghargaan dan hukuman itu hampir sama. Tanpa kita sadari mematikan motivasi intrinsik anak. Seperti itu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, sebelum saya membahas tentang hukuman dan konsekuensi, nah saya sekarang minta pemahaman Ibu, Bapak Ibu terlebih dahulu. Hukuman itu yang seperti apa, konsekuensi yang seperti apa.
Coba ini, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini merupakan hukuman atau konsekuensi, Pak Martin? Ya. Ini kita akan membahas dulu tentang hukuman dan konsekuensi. Menurut Bapak gimana? Itu kalau kata saya sih bukan hukuman itu ya. Dibilang konsekuensi bisa jadi ya bisa dibilang konsekuensi, tapi menurut saya ada kata yang lebih bukan kata itu yang pas, bukan hukuman atau bukan konsekuensi kalau menurut saya. Tapi kalau disuruh milih ya konsekuensi. Konsekuensi. Lari mengeliling lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, apa? Bu Ales. Saya itu hukuman karena tidak berkaitan dengan kesalahan yang dilakukan. Kalau Sensei menggantikan kertas tugas temannya yang telah dicoret-coret, Konsekuensi. membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK. Hukuman. Nah, Bapak Ibu, kenapa saya meminta pendapat Bapak Ibu terkait kasus ini, hukuman atau konsekuensi? Karena dalam budaya positif yang baik itu adalah restitusi, namanya Bapak Ibu. Nah, ini jawabannya Bapak Ibu. Apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Kalau biasanya hukuman itu dia tidak logis dengan kesalahan yang dia buat, tidak logis. Misalnya ketika anak-anak misalnya nih membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Ini termasuk konsekuensi karena hal yang dilakukan itu logis dengan untuk memperbaikinya, dia logis dengan hal yang dilakukan seperti itu. Gitu ya Bapak Ibu. Biasanya juga hukuman itu lebih ke dalam fisik dan bersifat tidak logis dengan perilaku yang mereka lakukan. Seperti itu. Kalau konsekuensi itu logis dengan perilaku yang mereka lakukan. Artinya ketika misalnya anak-anak misalnya menggantikan kertas tugasnya yang teman dicoret-coret, itu kan logis dengan apa yang mereka lakukan. Mereka mencoret-coret berarti konsekuensinya mereka melakukan pergantian kertas tersebut. Jadi itu, kalau hukuman itu tidak bersifat logis dan fisik, kalau konsekuensi itu lebih bersifat logis dan tidak fisik. Nah, ini yang tadi saya bilang Bapak Ibu. Dalam budaya positif Bapak Ibu, kita tidak boleh menghukum anak. Karena hukuman itu cenderung membuat anak menjadi identitas yang gagal. Sedangkan konsekuensi dan restitusi membuat anak menjadi identitas yang sukses. Nah, itu tadi yang saya bilang Bapak Ibu, kita bisa dilihat Bapak Ibu perbedaannya hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman ini sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Nah, kalau hukuman juga sistemnya ini ya, fisik yang tadi bilang ya Bapak Ibu. Nah, dalam budaya positif yang dianjurkan itu adalah restitusi Bapak Ibu. Yang dianjurkan itu adalah restitusi. Restitusi itu apa? Jadi restitusi itu kita perbedaannya saja nih. Restitusi itu kita memberikan pilihan kepada anak. Jadi kita tidak menentukan anak harus ini, tapi kita berusaha meminta pendapat
Nah, dalam restitusi itu sendiri Bapak Ibu, kalau kita kan kalau hukuman, konsekuensi kita itu pasti terpacu pada apa kalau di dalam kelas Bapak Ibu? Peraturan seperti itu ya. Misalnya anak-anak ketika mereka tidak memakai sepatu yang sesuai di sekolah, kita memberikan konsekuensi misalnya seperti itu. Tapi dalam budaya positif yang bagus itu bukan peraturan Bapak Ibu, yang bagus itu bukan peraturan. Dalam budaya positif yang bagus itu adalah keyakinan. Keyakinan. Apa bedanya peraturan dan keyakinan? Apa Pak? Apa Martin bedanya peraturan dan keyakinan Pak? Peraturan itu hal yang sudah peraturan itu hal yang sudah dituliskan betul. Jadi kalau keyakinan itu hal yang kita percayai. Hal yang kita percayai. Ini udah benar ini Pak Martin. Benar Pak, peraturan itu yang ditulis gitu ya Pak, disepakati. Kalau keyakinan itu hal yang kita percayai. Nah ini kita terbiasa membuat peraturan itu tanpa melibatkan peserta didik Bapak Ibu. Sebenarnya yang lebih bagus itu adalah keyakinan. Keyakinan itu apa? Keyakinan adalah kesepakatan yang dibuat bersama antara si pembuat kesepakatan dengan murid atau guru dengan murid itu dibuat secara bersama-sama, di mana keyakinan ini berupa nilai-nilai kebajikan yang bersifat positif. Nilai-nilai kebajikan itu apa? Nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai yang diterima oleh orang banyak. Nah itu. Contohnya nih Bapak Ibu, saya berikan contohnya ya. Kalau biasanya nih, ketika kita awal masuk kelas, Bapak Ibu pernah nggak membuat kesepakatan di dalam kelas antara Bapak Ibu dan murid di dalam kelas? Bu Anes, pernah nggak Bu? Kalau Ibu buat kesepakatan yang seperti apa Bu? Contohnya kesepakatan yang Ibu buat dengan murid yang pernah Ibu buat? Contohnya ya Bu Ketua. Contohnya misalnya datang tepat waktu. Kemudian disepakati kalau mereka keberatan nih Miss, istirahatnya bisa nggak ditambah 10 menit lagi. Kemudian kita diskusikan bersama di kelas, semuanya sepakat, tapi dengan syarat ini baru disepakati gitu. Itu sih Bu Ketua. Berarti Bu Anes sudah membuat kesepakatan kelas. Kalau Bu Ayah gimana Bu? Pernah melakukan kesepakatan kelas belum? Sebelum memulai pembelajaran biasanya awal masuk. Pernah. Gimana kalau kesepakatan kelas yang Ibu buat? Tidak boleh masuk keluar kelas selama pembelajaran tanpa izin. Ya Bapak Ibu, tanpa kita sadari sebenarnya kita sudah membuat kesepakatan kelas Bapak Ibu. Tapi di sini yang lebih baik dalam budaya positif itu adalah namanya keyakinan kelas Bapak Ibu. Yang disebut keyakinan kelas itu berupa nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini berupa kalimat positif Bapak Ibu. Harapannya kalau dengan kalimat positif, anak-anak itu lebih meningkatkan motivasi intrinsiknya. Kesepakatan yang bagus, nanti kesepakatan ini kalau terbiasa dilakukan oleh anak, lama-lama mereka menjadi keyakinan. Yang dimaksud dengan keyakinan itu tidak ada hukuman atau konsekuensi jika mereka melakukan pelanggaran. Jadi mereka itu sadar bahwa itu adalah keyakinan yang tadi Pak Martin buat. Sebenarnya dalam membuat keyakinan kelas yang bagus itu kalimatnya positif. Misalnya tadi Bu Ayah bilangnya tidak gimana tadi Bu? Nah
Nah, tidak boleh keluar masuk kelas, itu masih berupa kalimat negatif. Kalau dibuat keyakinan yang positif itu nilai kebajikan apa? Bapak Ibu? Di disiplin. Nah, itu. Jadi dia kalau keyakinan itu dia secara umum, tapi bisa menyangkut apa? Kalau disiplin itu apa aja? Misalnya hadir tepat waktu. Nah itu jadi dia secara umum tapi mewakili banyak hal. Nah terus misalnya keyakinan kelas yang nilai-nilai kebajikan apa lagi? Saling menghormati. Nah seperti itu. Jadi dia berupa nilai-nilai kebajikan dan kalimat positif dan berupa kalimat positif. Harapannya itu anak-anak itu kalau dalam keyakinan kelas itu tidak ada lagi yang namanya hukuman kalau mereka melanggarnya, karena itu berupa keyakinan yang harus mereka lakukan seperti itu. Itu salah satu hal yang harus diwujudkan dalam budaya positif. Coba nih Bapak Ibu, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau berdasarkan keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan yang universal, dia termasuk apa? Bapak Ibu, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit. Coba, kalau ini di kalimat ini, di peraturan ini kita ubah menjadi keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan yang universal. Kalau berarti apa Bu? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Apa Bu? Nilai kebajikannya. Nilai kebajikan yang universal, artinya semua orang tahu dan itu positif. Bertanggung jawab. Berarti keyakinan kelasnya tanggung jawab. Oke. Dilarang mengganggu orang lain. Apa Bu? Keyakinannya kalau dari bahasa itu, peraturannya dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya apa? Hadir di sekolah 15 menit. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Sopan. Dilarang menggunakan narkoba. Apa? Keyakinan apa itu? Ketertiban. Bergantian atau menunggu giliran. Menggunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Oke Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu sudah mulai paham ya. Jadi dalam budaya positif yang dianjurkan itu adalah keyakinan kelas. Ini jawabannya Bapak Ibu. Tadi benar ya? Hampir semua sudah benar. Nah ini keyakinan. Di mana harapannya kalau keyakinan kelas ini diterapkan, anak-anak itu melakukannya bukan karena takut mendapatkan hukuman atau keinginannya karena ingin mendapatkan penghargaan, tapi keyakinan kelas ini dilakukan karena mereka sadar bahwa itu berguna untuk diri mereka sendiri, seperti itu. Setelah membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu, kita harus memahami tentang kebutuhan dasar manusia. Kita harus paham bahwa murid kita itu melakukan sesuatu ada alasannya. Saya yakin banyak Bapak Ibu ketika Bapak Ibu di kelas, anak-anak itu banyak mengeluh, Bu ngantuk, Bu saya pengen tidur, atau Bu saya lapar, baru jam pagi, jam awal masuk, tiba-tiba udah ada yang melimpir beli nasi uduk. Kita tidak boleh marah Bapak Ibu. Nah itu ketawa itu yang termasuk. Kita tidak boleh. Kita harus memahami alasan kenapa mereka melakukan hal tersebut. Dalam budaya positif kita harus memahami kebutuhan dasar manusia. Peserta didik atau murid melakukan sesuatu
sesuatu hal itu karena kebutuhan dasarnya itu belum terpenuhi. Makanya kalau kita melihat ada anak kita itu yang kayak cari muka lah, cari perhatian, mungkin kebutuhan dasar terkait kasih sayang dan rasa diterima itu tidak terwujud. Makanya mereka melakukan istilahnya kegiatan yang mencari perhatian. Nah, kita harus memahami bahwa ternyata murid kita itu melakukan sesuatu hal karena kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi, seperti itu. Coba saya minta Bu Ayang bisa menceritakan nggak kejadian di dalam kelas, lalu Ibu ceritakan kira-kira dari kejadian di kelas itu kebutuhan apa yang belum terpenuhi pada anak itu. Coba. Ada nggak Bu ceritanya? Anak-anak itu kayaknya dia kekurangan kebutuhan dasar ini nih, makanya perilaku dia di kelas seperti ini. Ada nggak? Kalau Bu Anes kayaknya ada ya Bu. Ada nggak Bu? Bu Erinda ada nggak? Kebutuhan dasarnya itu ada kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, penguasaan, kebebasan. Ada nggak kejadian Bapak Ibu di kelas Bapak Ibu anaknya itu melakukan sesuatu hal, lalu setelah Bapak Ibu tahu kebutuhan dasar itu, oh saya paham, ternyata dia itu kurang kasih sayang, makanya dia melakukan hal tersebut. Ada nggak Bapak Ibu di dalam kelas? Ranti, Bu Ranti, ada nggak? Ceritanya gimana? Itu sih mungkin kebutuhan dasar kesenangan ya. Jadi ya sebenarnya hampir di setiap kelas saya sering temui sih Bu, cuman memang saya belum tahu apakah itu termasuk kebutuhan dasar mereka atau enggak. Jadi memang karena kita kan siswa-siswa itu kan boleh pegang HP selama di kelas. Jadi kadang ada beberapa siswa yang curi-curi waktu untuk pegang HP, terlebih lagi karena main game gitu. Jadi seperti kemarin ketika saya tidak masuk ke kelas mereka, saya izinkan ya, kemudian saya beri tugas, ternyata tugas tidak diselesaikan dan ternyata mereka pegang HP semua, main game, ada yang chatting, ada yang scrolling dan yang lain-lain. Itu sih. Berarti setelah Ibu memahami hal tersebut, Ibu paham ya bahwa di kelas itu berarti kebutuhan dasar yang belum terpenuhi itu terkait kesenangan. Seperti itu. Mungkin hal yang bisa dilakukan oleh seorang guru adalah menerapkan metode yang menyenangkan, seperti itu ya, agar kebutuhan dasar kesenangannya itu lebih terkontrol nih. Nah, jadi dia fokus untuk belajar, seperti itu. Jadi kita sebagai guru itu tidak boleh, ini ternyata Bapak Ibu, tiba-tiba anak-anaknya nih keluar nih pada makan semua, nggak ada orang di kelas. Kita nggak boleh marah ternyata. Kita harus mencari alasan kenapa mereka melakukan hal tersebut. Jadi itu dalam budaya positif. Nah Bapak Ibu, di dalam budaya positif juga ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Saya akan menampilkan sebuah video dan saya ingin Bapak Ibu mengamati kira-kira Bapak Ibu ini posisi kontrol yang mana. Ya Bapak Ibu, saya tampilkan video dan Bapak Ibu bisa melihat Bapak Ibu ini masuk posisi kontrol yang mana. Ibu dan Bapak guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapan
posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya sayang.
dari guru untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik.
adalah guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu, 5 posisi kontrol. Jadi posisi kontrol yang paling ideal adalah posisi manajer, karena kita dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid dan memerdekakan murid. Jadi murid itu bisa memberikan solusi sendiri atas perbuatan yang mereka lakukan. Mungkin saya meminta satu saja pendapat dari Bu Sensei yang menurut Sensei berada di posisi yang mana? Ini bukan, maksudnya bukan menceritakan ini ya. Saya tidak tahu saya di posisi apa, karena menurut saya kalau yang bisa itu mungkin orang lain ya, mungkin lebih murid yang bisa nentuin. Nah, saya cuma mau cerita aja. Jadi saya pernah ada kasus, jadi ada anak yang nggak mau pakai dasi, kemudian saya ajak ngobrol tentang kenapa sih kita harus pakai dasi, karena dia berpikir, Sensei, saya ini kalau nggak pakai, kan belajar kan nggak perlu pakai dasi, Sensei. Nggak perlu, kan kita kan belajarnya pakai otak, nggak perlu pakai dasi. Nggak ada dasi nggak akan ngaruh buat belajar saya. Justru saya jelaskan bahwa apa sih yang membedakan antara sekolah dengan bimbingan belajar. Sebenarnya sama-sama cari, kalau ilmu sama-sama dapat, tapi yang membedain adalah, dan segala macam saya jelaskan tentang bahwa sekolah itu bukan hanya tentang belajar ilmu saja, tetapi belajar disiplin. Oke, Kak, waktu itu sudah dan face to face sudah ngobrol. Oke, bagaimana besok? Masih mau pakai dasi lagi apa enggak? Iya Sensei, iya. Besoknya tetap nggak pakai dasi lagi. Padahal sebenarnya sudah face to face, sudah ngomongnya sudah baik-baik, nggak boleh, sudah mencoba face to face. Jadi kalau udah kayak gitu mau negur lagi rasanya udah males, kan udah selesai. Nah, kalau bisa saya simpulkan, mungkin ada faktor lain, faktor keluarganya mungkin. Kalau misalnya dari kita sendiri, kita guru nggak bisa 24 jam bersama murid, walaupun kita sudah ngasih tahu semaksimal mungkin, tapi kalau misalnya tetap peran keluarga itu sangat mendukung. Kalau misalnya dari keluarganya udah nggak apa-apa, biarin aja segala macam, maka ya itu tadi mengharapkan maksudnya terkadang sebagai guru nggak, walaupun kita sudah mencobanya, tetap tidak bisa maksimal seperti itu. Iya Sensei, terima kasih atas pendapatnya. Memang sangat sulit ya Sensei. Saya juga dalam kegiatan program penggerak ini, memang saya juga bertanya, ini sulit diterapkan. Tapi yang namanya budaya itu kan harapannya bisa menjadi kebiasaan dan tidak, misalnya kita tangani langsung melakukan hal tersebut anaknya, enggak. Jadi dalam budaya positif juga melakukan proses, butuh proses untuk mencapai budaya positif itu. Nah, yaitu tadi, sebagai seorang guru kita harus memahami kebutuhan anak. Jadi anak itu kan terbentuk dari lingkungan yang berbeda, dan memang kita sebagai guru itu tidak bisa mengubah kodrat anak, tapi setidaknya kita bisa berada di posisi sebagai manajer. Artinya kita tidak membentuk identitas gagal dengan anak itu. Kita tidak bisa menyalahkan perilaku anak dan mengatakan bahwa hal yang mereka lakukan salah. Tidak, kita tidak boleh melakukan hal tersebut karena akan membentuk identitas gagal pada anak. Kita hanya bisa menuntun mereka, dan memang apabila itu tidak langsung berubah, itu memang membutuhkan proses ternyata Sensei. Tapi setidaknya kita sudah di langkah awal untuk menerapkan budaya positif. Dan saya juga amati, ternyata setelah saya amati dan saya belajar, saya ini belum berada di posisi manajer. Ini saya masih belajar. Ternyata saya amati kok, saya ini berada di posisi teman. Saya amati terlalu santuy, anak-anak juga sama saya seperti itu. Tapi kebanyakan saya lihat teman-teman rekan guru berada di posisi teman kalau saya lihat. Tapi ya itu tadi kelemahannya, kalau di posisi teman memang anak terbentuk identitas positif. Tapi yang menjadi hal yang perlu diperhatikan, anak itu cenderung termotivasinya secara eksternal. Jadi mereka itu mau masuk kelas karena gurunya enak. Nah, misalnya gurunya tiba-tiba sudah nggak ada di sekolah, nanti motivasi mereka menurun. Nah itu masalahnya kalau menjadi teman.
posisi manajer, karena posisi manajer ini anak itu sadar dengan dirinya sendiri. Jadi motivasi intrinsik. Nah tadi juga sebenarnya tanpa sensei sadari, sensei sudah menerapkan ini sensei namanya. Jadi dalam budaya positif juga ternyata ada yang namanya istilah segitiga restitusi, Bapak Ibu. Segitiga restitusi itu apa? Segitiga restitusi itu adalah proses dialog untuk menciptakan kolaboratif dan mencari solusi terbaik atas masalah yang dihadapi oleh murid. Jadi segitiga restitusi itu apabila murid mengalami permasalahan, kita mengajak proses dialog. Nah, saya sudah tanpa saya sadari, saya sudah melakukan budaya positif dengan melakukan segitiga restitusi. Tapi segitiga restitusi ini ada tahapannya sensei. Tahapannya ada menanyakan keyakinan, tahapannya ada menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Kalau yang menstabilkan identitas, ketika kita menanyakan alasan anak melakukan kesalahan, kita tidak boleh menyalahkan mereka. Pasti ada alasan yang mereka lakukan. Kalau validasi kebutuhan, kita harus paham alasan yang mereka lakukan itu karena kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Terus menanyakan keyakinan. Nah, makanya budaya positif itu diawali dengan membuat keyakinan kelas. Harusnya itu dulu, buat keyakinan, baru nanti kita bisa mewujudkan. Nah, Bapak Ibu, ini mungkin terakhir video hasil saya melakukan segitiga restitusi dengan salah satu anak kita. Bisa dilihat ya Bapak Ibu, ini proses dialog yang saya lakukan dengan Zola. Mungkin Zola sebagai wali kelasnya Pak Martin ya. Zola itu kalau di kelas tuh ribut terus. Nah, ini salah satu teknik segitiga restitusi yang saya lakukan. Paku Zola tersebut membantu pembelajar ini penyelesaian kasus menggunakan segitiga restitusi. Selamat pagi Zola. Zola tahu kenapa Zola ada di sini? Tahu, mungkin karena saya sering berdoa supaya saya nakal teman saya. Zola di sini tidak ingin mencari siapa yang salah atau siapa yang benar. Di sini ingin mencari solusi terbaik untuk alur kelas agar suasana kelas juga nyaman, kondusif, dan juga fokus belajar menjadi fokus. Zola, semua orang pasti punya kesalahan, pernah melakukan kesalahan, termasuk ibu sendiri. Pasti kesalahan yang dibuat itu ada alasan Zola. Ya, di sini bukannya tahu alasan Zola kenapa sih sering mengganggu temannya sehingga menimbulkan lingkungan kelas itu alasannya. Ya, karena saya memangnya agak serius Bu. Terus yang saya ganggu juga kadang-kadang ya ini Bu, ngelayanin saya, ya kan adu mulut, jadi bikin suasana kelas tuh kayak begitu. Jadi kamu yang paling cari dan senang gitu ya. Ya gitu. Zola, kemarin kan kita sudah membuat keyakinan kelas. Zola masih nggak keyakinan kelas kalau kita akan tahu ya? Menurut Zola sendiri, ada nggak keyakinan kelas yang perlu Zola tinggalkan? Ada. Saya menghargai dan menghormati. Itu Zola sudah tahu ya. Jadi kita sudah punya keyakinan kelas dan keyakinan kelas yang perlu Zola tinggalkan yaitu saling menghormati dan menghargai. Zola sendiri punya nggak sih solusi dari diri Zola agar keyakinan itu bisa Zola tinggalkan? Apa solusinya? Ada sih. Aku harus lebih menghargai teman dan lebih menghormati mereka. Biar tidak lagi belajar di kelas. Biar lebih fokus. Zola siap untuk meningkatkan keyakinan itu? Siap. Benar ya Zola ya. Itu sangat apresiasi sekali atas solusi. Ya, itu Bapak Ibu mungkin bisa salah satu penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Jadi ternyata dalam budaya positif Bapak Ibu untuk menangani kasus anak yang mengalami permasalahan, kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Tahap pertama adalah menstabilkan identitas, di mana ketika kita memanggil anak, kita tidak boleh menyalahkan mereka dulu. Kita harus menstabilkan identitas
pernyataan. Yang kedua adalah validasi kesalahan. Jadi kita harus memvalidasi, kita harus memahami bahwa kesalahan yang mereka lakukan karena kebutuhan dasar mereka itu belum terpenuhi. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan itu dilakukan berdasarkan kesepakatan yang dibuat di kelas. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, saya simpulkan pertemuan kita hari ini dalam menerapkan budaya positif. Hal yang perlu dilakukan, yang pertama kita membuat keyakinan kelas yang berupa nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, sebagai guru kita harus berada di posisi manajer. Dan yang ketiga, untuk menangani kasus anak yang mengalami permasalahan, yang pendekatan yang perlu diterapkan adalah segitiga restitusi. Begitu Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya diskusi. Terima kasih atas dukungan Bapak Ibu terhadap proses pendidikan saya. Saya sangat berterima kasih. Semoga diskusi hari ini bisa menjadi kebaikan untuk kita semua dalam menjadi seorang guru yang menciptakan murid merdeka. Mungkin seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu.